Istilahnya Arseto minat, saya diambil Arseto Solo itu. Di Persija berapa tahun? 3 tahun, 99, 2000, 2001. Ini berarti di PSS Sleman. Berapa musim kompetisi ini? 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Kemudian habis itu bergeser ke sini, pulang kampung. Ke Grobogan, ke Purwodadi Persipur ya. Betul. Halo, Bali Bubur di Purwodadi kembali bersama Edi Selalu di Hati. Malam ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah legendaris sepak bola asli Jambon, Pulau Kulon, Grobogan. Kita perkenalkan Mas Wahyu Teguh. Selamat malam Mas Wahyu Teguh. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ini saya spesial banget ini Mas Teguh, melalui teman kemudian diperkenalkan Mas Teguh, dan Mas Wahyu Teguh dapat berkenan main ke rumah saya. Mas Teguh, kita akan mengupas tentang karir Mas Teguh di sepak bola, dan tentunya ini harapannya bisa menjadi motivasi dan support, utamanya adalah adik-adik kita yang saat ini memiliki obsesi dalam sepak bola. Ya. Oke. Mungkin bisa diawali dari karir pertama Mas Teguh itu kelas berapa? SD kelas berapa cinta sepak bola itu? Di kelas 6, 5 atau 6. Kelas 6 SD. Iya. Itu dari orang tua atau keinginan sendiri? Kalau apa namanya? Minat hobi dari saya sendiri, tapi orang tua setiap ada turnamen itu selalu apa istilahnya mengajak menonton, gitu ya. Sekarang ini Mas Wahyu Teguh, Mas Wahyu atau Mas Teguh ini? Sama aja. Wahyu tuh. Mas Wahyu Teguh ini sekarang usia berapa? 46 September nanti. Oh, sudah 46. Ya. Oh, berarti sama ya, 77 ya kita kelahiran. Iya, saya 76. Oh, 76 September, ya. Oke. Nah, berarti pada saat itu kelas 6 itu sekitar tahun berapa, Mas? Kelas 6 itu waktu Porseni SD, saya di Kuripan waktu itu masih mainnya di Stadion Kuripan lawan Demak 89 kalau nggak salah, 89 atau 88. Oh, 89 ya. 88. Kemudian sekarang ini kan berbeda dengan masa lalu ya, kaitannya 86, dengan SSB sekolah sepak bola itu kan mungkin dulu kan masih jarang ya. Mas Teguh itu dulunya latihannya di mana itu? Saya lulus SD di SD Jambon 2, negeri Jambon 2. Terus sekolah SMP-nya di Wirosari. SMP Negeri 1 Wirosari. SMP Negeri 1 Wirosari. Dulu di Grobogan kiblatnya sepak bola kan di Wirosari. Oh ya. Ada Bantolo Sakti waktu itu klubnya Pak Bantolo Sakti, almarhum Imam Supardi. Pak Pardi itu ya. Betul. Terus kalau SSB-nya dulu Remedial. Nah, saya ikut latihan di SSB Remedial itu. Itu dari Jambon ke SMP itu setelah latihannya setelah pulang sekolah itu atau bagaimana? Atau kos di Wirosari? Saya SMP bahasanya ya ngekos di rumah Bule Ir itu guru SMP juga di SMP Negeri 1 Wirosari itu. Setiap Senin sore, Rabu sore, sama Jumat sore kayaknya kalau latihannya. Kemudian dulu kan belum ada istilah PPLOP ya? Ada enggak? Belum ada. Belum ada. Dulu adanya Diklat. Diklat Pendidikan dan Latihan. Pendidikan dan latihan itu di tingkat kabupaten atau provinsi? Di provinsi dulu. Di Salatiga. Kalau sekarang kan dipindah di Semarang. Oh, Diklat Salatiga. Kemudian sekarang PPLOP ya? Iya, diganti Jatidiri ya? PPLOP itu. Oke, Mas Teguh ini masuk Diklat itu mulai kelas berapa? Kelas 1. Tadi SMP 1 Wirosari. Iya. Terus begitu lulus, saya sempat, kalau sekarang langsung begitu masuk PPLOP itu langsung masuk di Semarang. Kalau dulu sekolah saya dulu di Kradenan. SMA Negeri Kradenan
3 bulan. 3 bulan. Terus ada seleksi diklat Salatiga itu, kita seleksi masuk. Terus pindah. Bukan ada temannya apa? Mas ada dulu waktu apa seangkatan saya itu sama Widianto Ahmad, terus sama Tugio. 3 orang. Iya, juga ya? Betul. Karir Mas Teguh masuk klub profesional itu mulai diawali dari mana? Di Arseto Solo. Oh, di Arseto Solo. 97 atau 96 itu. Itu prosesnya Mas Teguh ikut seleksi Arseto Solo atau dari diklat itu pihak Arseto sudah melihat bakat Mas Teguh ditarik atau gimana? Kalau ceritanya dulu lulus diklat itu sempat mau jadi tentara, malah Angkatan Udara ya. Udah sempat ikut kakak di Bandung di AU itu, tapi saya kok kayaknya nggak cocok di sini, saya pulang lagi. Terus masuk di apa namanya universitas itu Unsa Asmi, saya kan sebelumnya udah ditawari, saya akhirnya masuk ke situ. Terus diambil Persis Solo. Setelah Persis Solo istilahnya Arseto minat, saya diambil Arseto Solo itu. Arseto Solo. Itu sudah waktu itu juga sudah Arseto sendiri itu ikut divisinya seperti apa itu? Kompetisinya itu liga apa namanya? Kansas itu. Liga Kansas. Liga Kansas istilahnya kan dulu dibagi wilayah barat sama wilayah timur seperti itu ya. Ada prestasi di Arseto Solo? Arseto Solo ya apa klasemen selalu menengah terus. Berarti juga seperti liga sekarang 20 gitu ya? Klub ya? Dulu kan banyak, tak jadi dibagi 2 wilayah itu. Kemudian setelah Arseto Solo itu pindah kemana lagi? Di Arseto Solo sampai Mei 98 itu ada kerusuhan. Kompetisi berhenti, stop. Terus 99 mau kompetisi baru, Arseto Solo nggak ikut. Jadi saya keluar ke Persija itu. Persija. Ya, tahun 99 itu. Waktu itu juga sudah Macan Kemayoran ya? Ya, sudah. Macan Kemayoran ya. Di Persija. Di Persija ini aku ada Mas koleksi foto dari ini ya. Ini berarti apa? Ya, ini waktu yang juara 2001 ini, Liga Bank Mandiri itu. Liga Bank Mandiri 2001. Di Persija berapa tahun? 3 tahun. 99, 2000, 2001 ini. Juara ini. Dan Mas Wahyu Teguh ini posisinya kalau tidak salah di playmaker ya? Ya, di playmaker. Dan di Persija ini selalu pemain inti apa pernah mengalami di cadangan juga? Sering malah waktu 99 sering inti karena terkendala kaki Mas, ankle saya ankle udah dari diklat istilahnya udah apa namanya cedera. Tidak, waktu itu istilahnya terapinya tidak pas, jadi sampai sekarang masih terasa itu. Sampai sekarang? Iya. Oke. Jeda dari Persija itu berarti Mas Wahyu Teguh sudah menikah belum itu waktu di Persija? Belum. Menikahnya tahun 2007. Oh, 2007. Kemudian dari Persija Mas Wahyu Teguh ini ada koleksi foto juga di ini. Nah, ini klub mana ini? Ini di PSS Sleman itu Mas. Oh, PSS Sleman. Ini tahun berapa? 2000. Ini ada Joy Sorongan, berarti 2004 itu. Oh, setelah Persija ya? Pak, iya, itu Pak Danilo Kito. Kalau 2003 Pak Yudi Suryata. Ini yang 2004. Ini berarti di PSS Sleman. PSS Sleman. Berapa musim kompetisi ini? 2 tahun.
2 tahun ya, iya. 2 musim kompetisi. 2003 2004. Kemudian berarti 2004 sampai 2006. 2003 sampai 2004. Oh, 2003 iya. Sampai 2004. Kemudian habis itu bergeser ke sini, pulang kampung. Ke Grobogan, ke Purwodadi Persipur ya. Betul. Waktu itu masih Pak Joni Cintong ya? Iya, Pak Joni. Saya kan dulu sering nonton juga ya, cuma saya suka semua olahraga itu, suka pokoknya olahraga nonton. Nah itu kan memang saya kenal Mas Wahyu Teguh itu ya di lapangan, dan saya melihatnya waktu itu penilaian saya Mas Wahyu Teguh itu kan pemain paling fair play, jadi kayak tidak ada emosi ya, bisa mengondisikan teman-teman ketika terlibat emosi. Nah itu belajar dari mana Mas itu punya rasa fair play gitu loh, karena rata-rata pemain sepak bola itu sekarang ini kan banyak yang emosi gitu loh. Iya, mungkin mau balas takut itu Mas. Oh berarti fair play-nya kan ya? Iya, enggak. Kan dulu waktu di Persipur kan saya jadi kapten. Ya bahasanya saya harus memberi contoh sama teman-teman yang lain ya, untuk mengendalikan emosi saya sendiri. Nanti kalau saya kaptennya emosi ya memicu apa bahasanya emosi, nanti teman-teman ikut-ikutan seperti itu. Dan menurut Mas Wahyu Teguh sendiri waktu di Persipur ya, apakah itu Mas Wahyu itu memang sudah senior atau bagaimana, atau berkaitan dengan skill ditunjuk sebagai kapten itu waktu di Persipur? Mungkin dari penilaian pelatih, mungkin ini dari analisa saya sendiri, namanya ya mungkin pengalaman sudah main di beberapa senior klub juga gitu itu ya. Tapi dari teman-teman itu ada yang lebih senior lagi nggak? Kan kalau tidak salah Persipur waktu itu juga ada pemain luar negeri juga ya? Ada ya? Ya, ada 3 atau 2 gitu ya? 3 atau 4 malah. Oh, 4 ya. Itu ada yang dari Brasil, ada Liberia itu Alex Robinson siapa itu? Ya, itu Alex Robinson. Oke. Nah untuk yang lokalnya pada saat itu pemain Grobogannya satu angkatan atau di bawahnya Mas Wahyu Teguh? Ada juga dulu Widi juga sempat balik ke Persipur ya, Widianto. Kalau Pak Tugio belum Mas Tugio belum sempat ya? Itu waktu zamannya Om Yuksak malah. Om Yuksak tapi udah Liga 1 dulu kan divisi utama ya terus Liga divisi 1 seperti itu kan. Kemudian setelah di Persipur kemana lagi itu setelah di Persipur? Habis di Persipur 2005 2006 terus 2007 ke Persikap Kabupaten Bandung. Oh, habis itu sama Coach Sartono Anwar. Selesai. Habis itu ke Bojonegoro 2008. Masih Bojonegoro ya. Tapi liganya di bawahnya atau Liga 1 atau Liga 2 di Bojonegoro? Iya, divisi utama ya, ya. Dulu kan masih divisi utama. Divisi utama itu di levelnya level 2 ya? Atau level 1? Dulu belum ada Liga Liga 1 dulu kayaknya belum ada. Ya pokoknya divisi utama itu berarti level 1 ya? Iya, kayaknya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Mas Wahyu Teguh kalau berarti kan dalam kehidupan Mas Teguh itu kan menghilangkan atau bahasanya ya menghilangkan masa muda ya, karena masa muda rata-rata sekarang ini kan diisi dengan main, kemudian pacaran, kemudian pokoknya seperti itulah. Mas Teguh ini kan kehilangan masa muda yang istilahnya dengan warna-warna ya, dengan kebahagiaan jeng-jeng itu. Itu ada penyesalan nggak sekarang ini? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Itu kalau di diklat ada temen istilahnya sering nulis di dinding, masa mudaku hilang di lapangan seperti itu. Makanya kan hilang. Kan ketika ada teman cerita naik gunung, wah aku nggak tahu naik gunung. Ketika cerita balapan, aku nggak tahu balapan. Betul. Memang hilang di lapangan. Tapi tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Malah bahasanya kalau bisa diulang itu
pengennya lebih latihannya lebih giat lagi, tekun lagi, lebih lama lagi di lapangan ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan pengalaman juga, pengalaman mengikuti beberapa klub itu, menurut Mas Wahyu Teguh ini sendiri, apa sih yang maksudnya, ada nggak pengelolaan klub yang menurut Mas Wahyu Teguh itu kurang pas gitu loh? Ya kalau di apa namanya perserikatan biasanya itu lain dengan di apa kayak Arseto itu kan milik pribadi perseorangan gitu. Kalau dilihat dari pengalaman itu kan sudah mengalami beberapa kontrak ya, nah, karena sudah terlibat dalam sepak bola profesional. Itu menurut Mas Teguh itu kalau bicara nak wong Jawa niki ya sudah cukup apa ya kurang? Kalau pas di zaman saya sebenarnya ya udah cukup ya? Udah cukup. Sudah istimewa ya? Iya, karena apa waktu dulu sama sekarang kan juga berbeda. Apa namanya nilai-nilai uang itu. Dan itu relatif juga ya, karena sejauh mana kita bersyukur. Sekarang ini Mas Teguh tinggal di Jalan MH Tamrin. Dan sudah menikah. Alhamdulillah sudah menikah. Punya dikaruniai anak 3. Alhamdulillah 3. Yang pertama SD, SMP kelas 1. Oh 1. Cowok juga? Cowok. Yang kedua? Cowok juga. Yang ketiga? Insya Allah cewek. Oh insya Allah cewek. Oke. Dari 2 yang ketiga kan masih dalam kandungan ya? Ini yang pertama ada nggak yang mengikuti daerah Mas Teguh sebagai pesepak bola? Kayak Mas Teguh prediksinya gitu? Ini alhamdulillah ikut juga di WTWTC. Oh di yang Jambon itu. Oke. Yang pertama ya? Iya. Kalau Mas Teguh sendiri nganu nggak ada daerah sepak bola dari orang tua nggak? Kalau bapak itu nggak bisa main bola tapi suka sekali. Sekarang pekerjaan Mas Wahyu Teguh sekarang setelah resign dari sepak bola itu apa? Ada usaha, bisa dibilang usaha ya. Ada bakulan, mini trail itu, mainan anak-anak trail, mini trail ya. Yang di situ di Jalan MH Tamrin. Yang betul. Sebelah selatan stadion itu ya? Iya betul. Dari jalan itu 200 meter saya pernah lihat ini itu mana Mas Wahyu Teguh? Iya betul di situ. Bisa kredit nggak Mas? Untuk sementara belum. Kalau bisa saya punya pasukan itu hobi kredit gitu loh. Karena nggak ada surat-suratnya, mainan anak-anak nggak ada surat-suratnya. Itu tanpa BPKB. Tanpa apa istilahnya STNK BPKB. Oke. Kemudian kisaran harganya berapa Mas Yesus? Mulai 3 jutaan sampai 12 juta. Udah kayak trail itu ya, kalau di alun-alun direntalin itu ya. Nah itu kalau itu pakai aki, kalau kita pakai ini apa mesin, pakai BBM. Oh pakai BBM. Oke. Terus kemudian saya dengar Mas Wahyu Teguh ini juga memiliki istilahnya atau klub atau SSB Mas Wahyu Teguh? Bisa dibilang akademi lah. Akademi SSB ya, karena saya pengennya anak-anak istilahnya home base di situ, tidur mes di situ. Oh gitu ya. Itu yang namanya apa? WTWTC. Kepanjangan dari Wahyu Teguh Wibowo Training Center. Wahyu Teguh Wibowo Training Center ya, tempat training. Itu nanti akan kita bahas di podcast berikutnya pemirsa. Nanti Mas Wahyu Teguh Prabowo akan kita undang lagi, pokoknya tak paksa untuk hadir lagi. Siap. Membahas khusus WTWTC, apa aktivitasnya, di mana aktivitas WTWTC, seperti apa programnya, kemudian prestasi-prestasi WTWTC-nya seperti apa, nanti kita kupas di podcast berikutnya.
Itu Mas Wahyu Teguh ya. Siap. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Sehat selalu, sukses. Amin, amin. Jangan pantang menyerah, terus berkarya. Amin. Pemirsa, terima kasih. Pantau terus channel Edi Selalu di Hati. Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.